Ken Wakui sebenarnya salah satu autor yang tidak memiliki popularitas yang cukup besar-besar banget gitu. Tapi salah satu series underdognya yang berjudul Tokyo Revenger ini menjadi series yang cukup booming di kalangan pecinta anime dan manga. Sebelum kita berkenalan dengan author yang satu ini, aku pengen disclaim dulu kalau semisalnya biografi dari Ken Wakui ini semisalnya nanti kurang mendetail karena memang keterbatasan akses juga dan terkadang juga beberapa author itu tidak suka mempublish biografi dirinya. Oke, langsung aja. Ken Wakui yang saat ini terkenal karena salah satu seriesnya yang berjudul Tokyo Revengers. Tidak terlalu banyak biografi awal mula dari Ken Wakui, tapi yang bisa dipastikan awal mula karirnya si Ken Wakui ini adalah kartunis. Jadi kemungkinan sebelum memulai karyanya sebagai mangaka, si Ken Wakui ini sering menggambar karikatur. Itu salah satu alasan kenapa art miliknya Ken Wakui ini tuh mendekati gaya-gaya karikatur yang ada di koran atau di majalah. Ken Wakui sendiri ini memulai debutnya pada tahun 2005 dengan series garapannya yang berjudul Shinjuku Swan yang dimuat di Weekly Young Magazine Kodansha pada tahun yang sama. Cukup berjarak lama, Ken Wakui ini akhirnya memunculkan lagi series miliknya yang berjudul Abaddon pada tahun 2010 dan series bernama Seikisei Inko pada tahun 2013. Kemudian disusul series berjudul Batrigar pada tahun 2014 dan semuanya sama dimuat di Weekly Young Magazine Kodansha. Tapi beberapa tahun kemudian Ken Wakui ini dipindahkan oleh pihak Kodansha dari Weekly Young Magazine ke Weekly Shonen Magazine atau biasa kita kenal dengan WSM. Dan di tahun 2015 dia meluncurkan series miliknya lagi yang berjudul Desert Angel di Weekly Shonen Magazine. Jadi ini adalah salah satu series pertamanya di WSM. Dan setelah rehat 1 tahun, Ken Wakui akhirnya memunculkan series yang paling baru yang berjudul Tokyo Revenger, tepatnya pada tahun 2017 di Weekly Shonen Magazine dan berjalan hingga sekarang. Dan itu adalah beberapa karya-karya milik Ken Wakui mulai dari tahun 2005 hingga ke tahun 2021 atau bisa dibilang sekarang lah. Dan sebenarnya menurut informasi yang aku dapat, series miliknya yang berjudul Shinjuku Swan adalah series yang paling bagus dan diminati banyak orang. Itu alasan kenapa series Shinjuku Swan ini bertahan dalam 2 part dirilis hingga 38 volume. Berbeda dengan Tokyo Revenger yang hanya mendapat 22 volume dalam popularitas yang cukup besar bisa dibilang. Yang kemungkinan seriesnya ini hanya terkenal di Jepang saja. Makanya beberapa yang di luar ini tidak terlalu familiar dengan series-series miliknya Ken Wakui yang pertama-tama gitu. Jadi mungkin di sini tuh baru terkenal yang Tokyo Revenger aja. Secara popularitas sebelum munculnya anime Tokyo Revenger, series Ken Wakui tidak terlalu familiar bagi banyak orang. Karena memang ada beberapa series miliknya ini yang tidak bisa diakses lebih jauh. Selain itu mungkin penggambaran mangganya yang bisa dibilang masih bergaya tahun 90-an. Jadi Ken Wakui ini adalah salah satu autor yang masih mempertahankan gaya manga tahun 90-an. Yang mungkin aja artnya itu nggak relevan lah untuk orang-orang di zaman sekarang. Tapi meskipun tidak sepopuler yang kalian pikirkan gitu ya, tapi Ken Wakui ini pernah memenangkan penghargaan di Young Magazine, tepatnya pada tahun 2004. Yaitu manga Rocky Bulanan, yang berarti penghargaan itu diberikan saat debut seriesnya yang berjudul Shinjuku Swan. Ken Wakui ini juga tergolong autor yang tidak terlalu banyak muncul di permukaan ya, tapi sering dia beberapa kali itu memunculkan beberapa komentar-komentar tentang dirinya gitu. Sekarang kita bakal bahas beberapa komentar menarik dari si Ken Wakui. Dalam beberapa komentarnya di Shonen Magazine, Ken Wakui ini sering menceritakan tentang keluarganya, terutama tentang anak-anaknya, di mana Ken Wakui ini sudah menikah dan memiliki 3 anak. Selain itu Ken Wakui ini suka membicarakan tentang makanan yang dia makan sehari-hari. Tetapi Ken Wakui ini sendiri lebih suka memakan makanan yaitu kari. Dia berkata jika dirinya ini bisa menghabiskan 7-11 mangkuk kari ketika dia merasa jenuh atau stuck gitu lah ya sama pekerjaannya. Ken Wakui juga seorang yang mencintai style fashion, tapi entah mengapa Ken Wakui ini bercerita hampir seluruh bajunya ini berwarna hitam. Itu mungkin menjadi alasan kenapa Tokyo Revenger dilandasi dengan baju warna hitam gitu. Jadi ya kayak autornya gitu kan, punya favorit warna hitam. Di samping itu Ken Wakui ini juga membuat sebuah book karakter Tokyo Revenger, yang mana book karakter ini berisikan beberapa informasi Tokyo Revenger yang tidak ada di mangganya. Seperti contoh kamarnya si Baji atau kamarnya si Mitsuya, ya intinya beberapa hal yang nggak ada di mangganya lah. Dan kayaknya itu cuma bisa diakses di Jepang kayaknya sih. Karena Ken Wakui juga tipikal autor yang gak terlalu eksis, jadi ya dia tuh komentarnya itu ya standar-standar aja dan tidak terlalu sering muncul di permukaan gitu. Dan yang terakhir ini aku pengen ngasih kalian beberapa pendapat orang Jepang terkait Ken Wakui. Ken Wakui ini memang identik dengan sebuah cerita dramatisir dengan bumbu gangster atau organisasi kriminal yang berkaitan dengan pertarungan. Beberapa orang Jepang ini mengasumsikan jika Ken Wakui ini sebagai penulis cerita
pernah mengalami kejadian nyata terkait manga yang dia tulis. Karena bagi beberapa orang Jepang, kejadian-kejadian yang ditulis oleh Ken Wakui ini sangat relate gitu dengan kejadian-kejadian kejahatan yang ada di Jepang. Walaupun beberapa yang lain mengatakan jika Ken Wakui ini mengambil banyak referensi fighting dari manga lain. Seperti contoh manga Shonan Junai Gumi dan juga manga Kaze Densetsu. Tapi memang aku sendiri ini nggak bisa menjelaskan lebih jauh karena manga-manga tersebut hanya dapat diakses di bahasa Jepang. Yang Kaze Densetsu ini cuma bisa di Jepang sih kayaknya. Dan banyak yang mengatakan jika Ken Wakui ini hanyalah sebuah nama pena aja. Yang diasumsikan jika Ken Wakui ini menutupi nama aslinya dari kejadian yang pernah dia alami. Tapi kesimpulan garis besarnya, Ken Wakui ini adalah seseorang yang mencintai manga tema gangster era 90-an. Yang hebatnya, Ken Wakui ini bisa mempertahankan eksistensi manga gangster tahun 90-an di zaman sekarang. Karena kalau dibilang ya, manga gangster zaman sekarang itu tidak seramai dulu gitu. Yang pastinya karena pergeseran audiens dan juga pergeseran selera lah. So, jadi gimana menurut kalian tentang autor yang satu ini? Semisal kalau kurang detail dan kurang lengkap mohon dimaklumi karena keterbatasan akses informasi dan juga Ken Wakui ini bukan tipe autor yang cukup eksis gitu di sosial media. Mungkin karena dia ini sudah berkeluarga juga, makanya Ken Wakui ini tidak mempublish beberapa informasi pribadinya. Ya biasanya autor sih kayak gitu sih, nggak suka mempublish beberapa informasi tentang dirinya. Oke, jadi gimana? Jadi sekian dulu tentang Ken Wakui yang udah request kemarin, akhirnya udah aku buat walaupun nggak sedetail biasanya ya. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk komen autor siapa yang akan kita kenalkan lagi, yang akan kita kupas lebih dalam selanjutnya. Oke, kayaknya gitu aja. The Manga Man, see you next video.